bersama Kak Devi. Di video kali ini, Kak Devi akan melanjutkan materi pada video sebelumnya. Kalau video sebelumnya membahas tentang sudut dan pengukurannya, yang merupakan materi trigonometri awal, di video kali ini, Kak Devi akan membahas lebih dalam tentang trigonometri itu, yaitu tentang perbandingan trigonometri. Jadi buat kalian semua nih yang adik-adik kelas 10 SMA harus tonton video ini sampai selesai. Oke? Oke adik-adik semua, di perbandingan trigonometri ini, yang pertama kita akan membahas tentang mengenal sin, cos, tan. Nah, untuk mengenal siapa mereka lebih dalam, kita harus memanfaatkan segitiga siku-siku. Jadi di sini Kak Devi gambar dulu ya segitiga siku-sikunya. Nah, di sini ada segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku itu berarti salah satu sudutnya itu adalah 90 derajat, ya kan? Jadi di sini kita kasih tanda siku-siku. Kemudian di sini Kak Devi akan memberi nama segitiganya adalah segitiga ABC. Nah, setelah ini kita mau tentuin nih nama dari masing-masing sisi segitiga ini. Caranya adalah di sini kan sudut A nih. Berarti di depan sudut A ini namanya sisi A. Kita tulis dengan huruf kecil. Kalau ini sudut B, berarti di depannya adalah sisi B. Di sini sudut C, berarti di depannya adalah sisi C. Jadi kita bedakan menggunakan huruf kecil nama sisinya, supaya beda dengan nama sudutnya. Sekarang, kalian ingat nggak tentang teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras itu seperti ini kan? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi sisi siku-sikunya ditambah itu sama dengan sisi miring pangkat 2. Jadi sisi siku-sikunya yang ini sama ini masing-masing dikuadratin, kemudian dijumlahkan itu sama dengan sisi miring pangkat 2. Pasti kalian ingat kan? Gak mungkin gak ingat. Ini sudah diulang berkali-kali. Oke, jadi ini kita simpan dulu. Ini adalah awal sebelum masuk ke sin, cos, tan. Oke, sekarang kita baru akan mengenal siapa itu sin, cos, tan. Oke, jadi sekarang kita lanjut mengenal sin, cos, tan. Yang pertama di sini Kak Devi memisalkan sudut BAC itu sama dengan alfa. Jadi BAC, tengah-tengahnya kan huruf A. Berarti alfanya itu ada di sini. Karena tengah-tengahnya A. Jadi tergantung huruf di tengahnya itu apa, disitulah kita letakkan nama sudutnya. Oke. Sekarang baru kita mengenal siapa sih itu sin, cos, tan. Pertama, kita akan mengenal sin alfa. Sin alfa itu kita bisa dapatkan dengan cara sisi depan per sisi miring. Jadi sin alfa itu diperoleh dengan membandingkan sisi depan dengan sisi miring. Yang mana sih itu sisi depan dan sisi miring? Jadi alfanya kan di sini. Berarti bagian depannya itu adalah A ini. Jadi ini kan sudut alfanya, berarti di depannya itu yang ini. Berarti ini sama dengan A. Kemudian yang miringnya mana? Yang namanya sisi miring itu pasti yang ini kan? Karena posisinya miring. Berarti miringnya adalah C. Gitu. Oke, kalian harus ingat. Sin alfa itu sisi depan per sisi miring. Nah, sekarang cos alfa. Cos itu diperoleh dengan membandingkan sisi samping dengan sisi miring.
Nah, yang mana sih sisi samping itu? Nah, lihat di sini. Alfanya kan di sini. Depannya itu yang A. Berarti sampingnya itu adalah yang B. Jadi ini alfa. Berarti sampingnya itu pasti yang ini kan? Sampingnya B, miringnya adalah C. Kemudian lanjut. Tan alfa itu diperoleh dengan membandingkan sisi depan dengan sisi samping. Sisi depan per sisi samping. Sisi depannya itu apa tadi? A. Sisi sampingnya B. Jadi kalian harus ingat ini. Sin alfa itu apa? Cos alfa itu apa? Tan alfa itu apa? Jadi seperti itu caranya. Oke adik-adik semua, tadi kan Kak Devi sudah menjelaskan sin alfa, cos alfa, tan alfa itu bagaimana cara memperolehnya. Sekarang kalian juga harus tahu nih, ternyata sin, cos, tan itu punya kebalikan. Nah, di sini kebalikannya. Jadi, kebalikan dari sin alfa itu bernama kosekan alfa. Atau kita bisa tulis dengan seperti ini. Kosek alfa. Jadi dibacanya kosekan alfa. Itu merupakan kebalikan dari sin alfa. Jadi kosek alfa itu sama dengan 1 per sin alfa. Jadi nanti kalau sin alfanya sudah ketemu, bisa kita peroleh, bisa kita cari kosekan alfanya. Nah, kemudian kebalikan dari cos alfa itu adalah sekan alfa. Atau bisa kita tulis dengan sek alfa. Adalah kebalikan dari cos alfa. Kemudian, kebalikan dari tan alfa adalah kotangen. Kotan alfa itu merupakan kebalikan dari tan alfa. Jadi, yang ini sama ini kalian harus ingat ya, supaya nanti bisa mengerjakan soal-soal latihannya. Untuk lebih memperjelas, kita akan lanjut ke contoh soal. Oke adik-adik semua, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini soalnya ada sebuah segitiga ABC. Yang diketahui sisi A-nya itu 6 cm ini ya. Sisi B-nya itu 8 cm. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotangen dari sudut CAB. Komplit nih yang ditanya nih. Bagaimana sih cara mengerjakannya? Pertama-tama, di sini kan yang diketahui adalah, yang ditanya maksudnya adalah sudut CAB kan? CAB itu yang mana? Nah, di sini kan tengahnya itu A. Berarti kita taruh alfanya di A. Pokoknya ingat kalau tengah-tengahnya itu A, berarti ditaruh alfanya di A. Nanti kalau misalnya gini, BCA, tengah-tengahnya kan C, berarti alfanya kita taruh di C. Jadi tergantung huruf tengahnya itu apa, oke? Nah, sekarang ini kita udah misalkan di sini alfa kan? Sekarang kita lihat nih, A-nya itu 6, A itu yang ini kan? Di depan sudut A. B-nya 8 di depan sudut B. Nah, si C ini yang belum ada nih. Harus kita cari tahu dulu. Jadi sebelum cari sin, cos, tan, dan sebagainya itu harus lengkap dulu sisi-sisinya diketahui. Kita cari C dulu ya. Masih ingat kan cari C? C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya kan? Berarti ini A kuadratnya, A-nya 6, berarti 6 kuadrat ditambah B-nya 8 kuadrat, berarti jadinya
36 ditambah 64. Berarti C kuadrat sama dengan 100. C kuadratnya 100, berarti untuk cari C, tinggal di akar pangkat 2-kan si 100 itu. Sehingga kita peroleh C-nya sama dengan 10 cm. Berarti ini udah ada di C-nya ya. Ini jadinya 10 cm. Udah komplit kan? Sekarang baru kita cari. Yang pertama adalah sin. Sin alfa. Lihat di situ tuh. Sin apa? Sisi depan per sisi miring. Alfanya ini. Berarti depannya mana? Depannya twing. Ini ya. Berarti 6. Atau tulis dulu ya. Sisi depan per sisi miring. Nanti kalau sudah sering latihan pasti hafal kok ini. Berarti ini sisi depannya tadi ting 6. Sisi miringnya jeng jereng jereng. Mana miringnya? Yang ini ya. 10. Berarti nilai sin alfanya itu adalah 6/10. Gitu. Lanjut sekarang cari cos alfa. Cos alfa itu apa? Sisi samping per sisi miring. Ini alfa, berarti sampingnya yang mana? Ting, yang ini. 8. Per miringnya 10. Gitu ya. Samping per miring 8/10. Sekarang yang terakhir. Atau di sini aja ya, nggak kelihatan soalnya kalau di sana. Jadi tan alfa. Tan itu diperoleh dengan sisi depan per sisi samping. Depan berarti 6. Per samping berarti 8. Jadi ini dia. Sin alfanya 6/10. Cos alfanya 8/10. Tan alfanya 6/8. Gampang bukan? Gampang pasti. Sekarang baru kita lanjutkan untuk mencari sekan, kosekan, dan kotangen. Yang ini Kak Devi hapus dulu ya, yang ini. Supaya kita bisa menulis dan mencari itu. Nah, kita mau cari sekan dulu ya. Sekan alfa. Sekan itu adalah 1 per cos. 1 per cos alfa. Berarti ini sama dengan 1 per cos alfanya berapa nih? 8/10. Berarti 1 per 8/10. Nah, berarti ini tinggal dibalik aja. Jadi 10/8. Jadi kan 1 per 8/10. Jadi tinggal dibalik aja. 8/10 jadi 10/8 gitu. Sekarang kita cari kosekan. Yang ini Kak Devi hapus aja ya. Soalnya biar cukup gitu. Oke. Sekarang kita cari kosekan. Kosekan adalah 1 per sin alfa. 1 per sin alfa. Berarti 1 per sin alfanya berapa? 6/10. Sama, berarti tinggal dibalik. Jadinya apa? Jadinya 10/6. Gampang banget kan? Iya, pasti gampang. Sekarang kotangen alfa. Kotangen itu 1 per tan alfa. Nah, ini berarti 1 per tannya 6/8. Jadinya apa ini? Ayo, tinggal dibalik. Jadinya 8/6. Jadi, begitulah cara mencari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Yang terpenting kalian ingat ini. Kemudian jangan lupa untuk menentukan alfanya di mana sih. Jangan lupa ingat.
Di sini kan tadi C, A, B. Tengah-tengahnya A, berarti ditaruh di A alfanya. Nanti kalau tengah-tengahnya B, berarti ditaruh di B. Oke, jangan lupa itu. Oke, the next part is perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jadi di sini ada 5 sudut istimewa dan kalian harus mengingat nilai sin cos tan dari sudut-sudut istimewa ini. Oke, jadi diingat-ingat, dicoba dihafalkan karena ini akan sangat bermanfaat, akan sangat digunakan di soal-soal latihan berikutnya. Ini harus dicatat, note, dan harus diingat. Oke? Sekarang kita lanjut aja ke contoh soal. Di sini kita diminta untuk hitunglah nilai dari tan 30 derajat ditambah sin 30 derajat. Nah, di sini makanya kalian harus mengingat tabel ini. Langsung aja. Tan 30 derajat berapa? Tan 30 derajat berarti 1/3 akar 3. Ditambah sin 30 derajat. Sin 30 derajat berarti setengah. Baru nih, kalian harus samain penyebut dulu kan? Penyebutnya kita pakai 6. 6 bagi 3, 2. 2 dikali akar 3 berarti 2 akar 3. 6 bagi 2, 3. Berarti ini jadinya 2 akar 3 plus 3/6. Udah deh, jadi. Ingat ya, yang ini sama ini nggak bisa dijumlahin. Karena yang satunya punya akar 3, yang satunya nggak punya. Jadi, ditetepin sampai sini aja, gitu. Oke? Oke adik-adik semua, jangan lupa untuk tetap semangat belajar walaupun di rumah aja. Jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan pastinya selalu bersemangat dalam melaksanakan aktivitas di rumah aja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye-bye!